Maka kalau ada pejabat, Pak, menyalahgunakan jabatannya, kau bisa lolos di dunia. Demi Allah, kau tidak akan lolos dari alam kubur. Beginilah memang setiap kehidupan itu tidak ada yang kekal di atas dunia ini. Apa yang Anda cintai, apa yang Anda miliki pasti akan berpisah. Kau polisi, tentara, pegawai negeri, aparat, kau hianati rakyat, kau bisa lolos dari dunia, kau bisa mempermainkan hukum, tapi demi Allah sakaratul maut menunggumu. Famad dunya bibagiyatin walakin nufariquha bimautin wa intiqali. Dunia ini tidak kekal, tapi dunia ini pasti akan kita berpisah dengan kematian dan pindah alam. Dan begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada satupun pasukan yang bisa membelamu kecuali amal kebaikanmu. Berapa banyak pejabat-pejabat yang hebat dulu, yang jago dulu, kekuasaannya tak terbatas. Begitu kau masuk di alam kubur, tidak ada arti semua jabatan dan pangkatmu kecuali amalmu. Tapi yang jelas, dalam kehidupan di dunia ini, Allah jadikan harta dan anak kita menjadi penghias kehidupan. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah hiasan kehidupan dunia. Itu yang memang selalu dipamerkan oleh manusia. Jadi kita rakyat, Pak, yang dipertontonkan kebatilan, yang dipertontonkan ketidakadilan, yang dipertontonkan kesemena-menaan, yang dipertontonkan sembarang dia bikin. Dalam hatiku, pigau moi melek, bikin kau apa yang kau mau. If'al amasita, if'al masita, fa innaka mayyitun. Kata Nabi, bikin maka apa yang kamu bikin, lakukan apa yang kamu lakukan, tapi ingat pasti kamu mati. Kalau seandainya dunia ini adalah emas dah nilainya, cuma nggak kekal. Gambarannya, saya kasih kamu mobil emas cuma 2 menit ya, setelah itu saya ambil lagi. Saya kasih kamu piring emas ya, tapi 5 menit saya ambil lagi. Dengan misalnya khazaf, kreweng kalau bahasa Jawanya, sesuatu yang dibuat dari tanah, piring, cangkir, tapi milik kamu untuk seterusnya. Maka yang menjadi milik kamu untuk seterusnya, walaupun itu berupa kreweng, berupa tanah, itu lebih kamu raih, lebih kamu senangi daripada emas, tapi hanya sementara. Mau kau tidak sholat silahkan, mau kau nimu rakyat silahkan, mau kau bohongi rakyat silahkan, mau kau pakai senjatamu untuk sewenang-wenang silahkan, tapi pasti kamu mati. Apa kurangnya Adolf Hitler di Eropa? Coba lihat itu orang-orang diktator yang bekerja semau-maunya, pasti mati. Bagaimana hebatnya Fir'aun, kekayaannya tak terbatas, kekuasaannya tak terbatas. Begitu Allah menurunkan azab buat dia, mati. Pantas kacau balau. Petugas haji hanya dari ormas tertentu. Menak hanya mementingkan golongannya sendiri. Mengejutkan. Investigasi Tempo ungkap rekrutmen petugas haji dari ormas tertentu. Demokrasi.id. Koran Tempo edisi Selasa 4 Juli 2023 ungkap soal rekrutmen petugas haji. Karpet merah untuk petugas dari ormas. Demikian judul headline Koran Tempo 4 Juli 2023. Berikut liputan Tempo. Berbagai persoalan muncul dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Salah satu penyebabnya diduga karena proses perekrutan petugas haji dan media center haji yang kental akan nepotisme. Ujungnya petugas haji yang terpilih tidak memiliki kompetensi sehingga pelayanan terhadap calon haji terabaikan. Paling tidak, dugaan ini disampaikan oleh Asrul, bukan nama sebenarnya seorang jurnalis media nasional. Asrul mendapat tawaran bergabung di MCH pada Januari lalu. Ia menganggap tawaran ini menjadi peluang untuk berangkat ke Tanah Suci, meliput pelaksanaan ibadah haji. Namun ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi, dari mengisi formulir pendaftaran hingga menyelesaikan sejumlah tes yang menawarkan teman saya di PBNU, kata Asrul kemarin. Asrul tak butuh waktu lama untuk melengkapi syarat administrasi. Ia kemudian diminta bertemu dengan tim seleksi untuk wawancara. Salah satu materi yang ditanyakan adalah tentang sikap petugas MCH ketika mendapat laporan dari anggota jemaah. Misalnya ketika menemukan nasi basi, apa yang harus dilakukan, kata dia. Saya jawab, kalau cuma 1 tidak masalah, tapi kalau 1000 ya harus dilaporkan karena itu akan merugikan calon haji. Belakangan, kata Asrul, pertanyaan-pertanyaan tim seleksi dirasa agak janggal. Misalnya, ada pertanyaan tentang organisasi masyarakat yang dipilih, yaitu antara Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah. Meski saya dibesarkan dengan kultur NU, tapi saya jawab saja Muhammadiyah, ujarnya. Saat itu dia berpikir, apapun pilihannya tidak ada yang salah karena kedua organisasi itu memang baik. Selanjutnya Asrul mendapat undangan untuk mengikuti komputer assist tes di Asrama Haji Pondok Gede. Dalam tes itu, ada 100 pertanyaan yang harus dijawab. Semuanya diselesaikan dengan cepat. Namun, saat akan mengirimkan jawaban, hasilnya tidak bisa dikirim melalui sistem. 3 kali saya ulang selalu gagal sehingga nilai saya 0. Ucapnya, dari 600 peserta tes hanya saya yang tidak bisa, jadi seperti di blog. Di tempat tes, Asrul bertemu dengan belasan peserta dari rombongan berbeda. Kebetulan, ia mengenal beberapa orang di antaranya. Mereka berlatar belakang staf ahli, anggota DPR dan Ormas. Ternyata mereka tidak mengikuti rangkaian tes dari awal, tapi langsung mengikuti komputer assist test. Prosesnya tidak transparan, ucapnya. Cerita berbeda disampaikan Misbahatul Hidayati. Perempuan berusia 42 tahun itu sama sekali tidak terhambat saat menyelesaikan seluruh tahap seleksi. Saya lolos dari perwakilan pesantren di Demak, kata Misbahatul. Ini pengalaman pertama saya menjadi petugas haji. Sumber Tempo yang mempunyai pengalaman dalam mengelola calon haji mengatakan, kualitas perekrutan petugas haji dan MCH tahun ini menurun jauh. Sebabnya, tim seleksi lebih banyak memasukkan petugas haji yang tidak mempunyai pengalaman. Sebagian besar berasal dari anggota Ormas. Jumlah petugas yang berpengalaman dikurangi sehingga di lapangan jadi banyak masalah, ucapnya. Sebelumnya perbandingannya 70 banding 30, lebih banyak yang berpengalamannya, sekarang kebalikannya. Proses rekrutmen, kata dia, juga tidak transparan dan cenderung memberikan karpet merah kepada anggota ormas tertentu. Kualitas dan kompetensi petugas menjadi terabaikan. Tidak mengherankan ketika pelaksanaan puncak ibadah haji, banyak petugas yang tidak paham dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Jumlah petugas banyak tapi tidak paham peran masing-masing, katanya. Jadi cenderung ikut arus saja, satu gendong orang lainnya ikutan. Direktur Jenderal Umroh dan Haji Kementerian Agama, Hilman Latif, membenarkan lembaganya merekrut banyak petugas haji dari kalangan ormas keagamaan. Namun, jumlahnya merata untuk jatah setiap ormas yang menjadi petugas haji. Adapun anggota organisasi yang banyak mendaftar banyak berlatar belakang NU, Muhammadiyah, dan juga Persatuan Islam. Dari kalangan agamawan dan tokoh di pesantren termasuk perguruan tinggi juga terpresentasikan, ujarnya. Soal pengalaman petugas haji, Hilman mengatakan telah merekrut
sebagian petugas yang mempunyai pengalaman baik secara administrasi maupun praktis. Mereka yang berpengalaman direkrut dari Kementerian Agama tingkat pusat sampai daerah. Jadi memang tidak semua punya pengalaman, tapi kami kombinasikan. Menurut Hilman, proses perekrutan petugas haji dan MCH berjalan secara transparan. Mekanisme pendaftaran tes juga tidak ada perbedaan antara media mainstream dan media ormas Islam, baik cetak maupun elektronik. Proses rekrutmen berjalan lancar, ujarnya. Manakala urusan diserahkan kepada Yakut, maka tidak perlu menunggu, sudah jelas hancurnya. Jemaah haji diuji 2 kali. Pertama, diuji kesabaran dan keikhlasan untuk menjalankan ibadah haji. Ibadah yang dilakukan dengan syarat kemampuan harta dan fisik, karena haji bukan sekedar ibadah harta, melainkan ibadah fisik. Sejak ihram, fisik jemaah haji sudah diuji. Saat wukuf, suasana di Arafah juga menguras energi dan fisik yang besar. Lalu tawaf, sa'i hingga tahallul, semuanya membutuhkan fisik yang prima. Namun kali ini yang kedua, jemaah haji juga harus sabar dengan pelayanan pemerintah, khususnya penyelenggaraan haji oleh Kemenak yang dipimpin Yakut. Pasalnya, haji tahun ini banyak masalah. Dari soal layanan musyarik yang tidak memenuhi komitmen selama di Arafah, Musdalifah dan juga Mina. Khususnya soal kapasitas tenda dan kamar mandi yang tidak memadai. Distribusi asupan makanan bagi jemaah haji saat di Mina yang sering terlambat. Hingga soal transportasi dan akomodasi jemaah haji yang terlambat mengantar jemaah di Musdalifah yang menyebabkan terjadinya insiden. Jemaah haji tahun ini benar-benar diuji kesabarannya 2 kali. Sebenarnya, masalah tersebut kalau ditarik ke akarnya adalah buruknya manajemen penyelenggaraan haji oleh Kemenak. Segala apa yang terjadi dan menimpa jemaah di Saudi tidak lepas dari buruknya manajemen dan pelayanan Kemenak. Menak Yakut tak bisa buang badan dengan melempar masalah ini ke pihak otoritas Saudi. Sebagaimana dikabarkan media, Menak Yakut Khalil Qaumas bertemu dengan Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Taufik F. Al-Rabiah, untuk membahas masalah terkait layanan ibadah haji 2023. Dari sisi internal Kemenak, ada berbagai masalah yang semestinya perlu dijadikan bahan evaluasi menyeluruh. Di antaranya, pertama, sebagaimana diketahui tahun 2023 ini Indonesia mendapatkan 8.000 kuota tambahan jemaah haji dengan waktu yang sangat mepet dengan pelaksanaan. Total kuota haji Indonesia tahun 1444 Hijriah 2023 Masehi ini menjadi 229.000. Namun penambahan kuota ini tidak diikuti dengan kebijakan manajemen penambahan fasilitas dan layanan, juga penambahan SDM untuk melayani jemaah haji. Sebagaimana video yang beredar dari jemaah, petugas haji tidak memadai sehingga selain menghadapi masalah layanan yang buruk, jemaah juga kebingungan menghadapi situasi karena tidak adanya petugas yang mendampingi dan juga memberikan pengertian dan solusi praktis di lapangan. Kedua, koordinasi Kemenak dengan pihak otoritas Saudi yang buruk disinyalir menjadi akar masalah sehingga jemaah tidak terlayani dengan baik. Hal ini memang wajib dikomplain kepada Saudi. Kalau perlu digugat secara perdata agar mendapatkan ganti rugi. Namun, penulis meyakini kesalahan bukan hanya ada di pihak otoritas Saudi tetapi juga Kemenak. Alhasil, tidak akan mungkin ada gugatan terhadap Saudi selain upaya Kemenak untuk berkoordinasi dengan Saudi, sekedar untuk mereda dan mengalihkan kemarahan jemaah haji atas buruknya pelayanan Kemenak. Ketiga, kasus buruknya penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ini hanya menambah deret panjang daftar ketidakprofesionalan Kemenak. Di bawah kepemimpinan Yakut, dalam urusan haji ini prestasi Yakut hanya berupa 1. Membatalkan ibadah haji tahun 2020 alasan COVID-19. 2. Haji tahun 2021 juga batal, alasan masih sama. 3. Menyelenggarakan haji tahun 2022 hanya dengan jumlah 100.051 jemaah yang terdiri dari 92.825 haji reguler dan 7.226 jemaah haji khusus. Nah, tahun 2023 ini Menak Yakut kelabakan melayani jemaah haji yang mencapai 229.000
Karena itu, masalah utama ruwetnya penyelenggaraan haji tahun 2023 ini adalah karena amatirnya Yakult. Yakult tidak profesional melayani dan menyelenggarakan ibadah haji. Yakult hanya gahar mempersoalkan suara adzan dan mengatur toa masjid sambil teriak-teriak radikal. Mengenai hal ini, penulis teringat hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, jika amanah telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi. Ada seorang sahabat bertanya, bagaimana maksud amanah disia-siakan? Nabi menjawab, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 6015. Hari ini urusan haji benar-benar hancur di tangan Yakult. Yakult bukan ahlinya, tidak layak menjadi menak dan ngurusi haji. Mungkin level Yakult hanya layak memimpin ormas untuk menjaga gereja, bukan menjadi menak yang salah satu tugasnya melayani jemaah haji. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.